Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iko Mangjapa Anggriana, NPM 202062121058. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Dalam ruang terdapat volume. Dapat dikatakan ruang jika terdapat aktivitas pergerakan yang di dalamnya kita dapat merasakan dan mendengar sesuatu yang terjadi di dalamnya. Ruangan tersebut mempunyai bentuk visual, dimensi, skala, kualitas pencahayaan, dan kualitasnya tergantung pada persepsi kita terdapat batas-batas spasial yang didefinisikan sebagai elemen-elemen bentuk. Ketika ruang dapat dimengerti dari bentuknya dan pengaturan ruangnya, di sanalah arsitektur tercipta. Bentuk arsitektur merupakan perpaduan antar massa dan massa-massa yang mencakup volume di dalamnya, sedangkan bidang dasar merupakan salah satu pembentuk ruang. Hubungan simbiosis bentuk massa dan ruang dalam arsitektur. Kita mulai dari skala kota, kita dapat memperhatikan peran bangunan untuk meneruskan karakter suatu tempat. Membentuk latar belakang bagi bangunan lain dan didefinisikan sebagai kota yang positif. Skala dampak bangunan dapat beberapa strategi untuk menghubungkan bentuk sebuah bangunan terdapat pada ruang sekitarnya, yakni sebagai berikut. Pertama ada membentuk sebuah dinding, yang kedua ada menyatukan ruang interior, yang ketiga ada skala bangunan, yang keempat ada skala ruang. Elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan sebuah ruang. Agar sebuah ruang terlihat indah, diperlukan untuk memperlakukan perubahan pada bidang horizontal seperti pada warna, nada, dan juga tekstur di permukaan bidang tersebut. Kita mulai ke penjelasan bidang yang diangkat. Bidang yang diangkat merupakan bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar dan menghasilkan permukaan vertikal sepanjang bidang tersebut. Bidang dasar yang diturunkan merupakan bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya. Manfaat permukaan vertikal memanfaatkan permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan sebuah ruang. Bentuk-bentuk vertikal yang memiliki keadaan yang lebih besar dalam area pandang kita, sehingga dalam menyajikan sebuah nuansa yang bersifat privasi akan lebih terasa, serta jika menekankan pada batas antar ruangan satu dengan ruangan lainnya, menciptakan batasan bersama antara lingkungan eksterior dan interiornya. Elemen linear vertikal. Elemen linear vertikal didefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Yang pertama itu bentuk L, sebuah konfigurasi bidang
Bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan area ruang dari sudutnya keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Bidang-bidang sejajar dua vertikal bidang sejajar dua vertikal ini diorientasikan mengikuti sumbu kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Sebuah konfigurasi bidang-bidang yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Untuk bidang penutup, tempat vertikal akan menciptakan batas-batas yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutup. Bukaan elemen pendefinisian ruang. Di dalam ruang atau bidang, sebuah bukaan dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang dan langit-langit di seluruh sisi dikelilingi oleh permukaan tersebut. Pada sudut, sebuah bukaan dapat ditempatkan pada sepanjang salah satu sisi ataupun pada sudut dinding. Kita lanjut ke kualitas ruang arsitektur. Kualitas ruang arsitektur kualitas spesial berupa bentuk, proporsi, skala, tekstur, cahaya, dan suara. Pada hakikatnya tergantung pada sifat-sifat ruang tersebut. Sifat-sifat penutup yaitu ada bentuk dasar yaitu bentuk, permukaan yaitu warna, tepi terbagi menjadi tiga yaitu tekstur, pola, dan suara. Dimensi terbagi menjadi dua yaitu proporsi dan skala. Konfigurasi yaitu definisi. Bukaan terbagi menjadi tiga yaitu tingkat, penutupan, pemandangan atau wawasan, yang terakhir ada cahaya. Tingkat penutupan suatu ruangan biasanya ditentukan oleh konfigurasi elemen pendefinisi dan pola bukaannya. Cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya alami yang kaya untuk menerangi bentuk dalam ruang dalam arsitektur. Arah pandang merupakan sebuah bukaan dalam suatu ruang yang menyatakan suatu detail jarak atau membuat sebuah pemandangan sehingga kita dapat melihatnya. Materi yang saya ambil ini berasal dari buku Ching Francis Deka 2007, Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan, Jawa Timur, dengan penerbit Erlangga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.